Udah semester 3 loh, sebentar lagi Anda. Ya dok, saya mau coba sesuai dengan pemahaman saya tentang residensi dok. Ya silakan. Jadi untuk residensi, jadi beberapa waktu kita kayak menjadi warga dari rumah sakit tertentu untuk residensi di Mars ya. Jadi kayak kita ikut program di sana, kita mengikuti, kita mengenali program di sana, kita juga ikut sebagai part dari bagian keluarga di sana juga. Itu sih dok yang saya tahu tentang Ya, residensi. namanya resident kan, penghuni toh, tinggal, namanya resident. Nah, terus ada lagi yang punya pendapat lain? Dia sebagai John Nanang sebagai penghuni lah, sebagai warga di situ, namanya resident, penghuni tinggal di situ. Nah, terus kira-kira tinggal ngapain? Duduk-duduk, makan-makan, ganggu-ganggu orang. Setuju, tinggal, setuju. Tapi tinggal mau ngapain di situ? Belajar. Belajar nggak? Peroleh pengalaman praktis dong. Jadi belajar. Belajar Siapa yang setuju? Belajar, teman. Siapa tadi yang? untuk mendekati sistem penyelesaian masalah dok, untuk mencari. Ya. Tunggu dulu. Katanya bilang belajar. Kalau belajar berarti kan satu arah. Magang Di sini dong. satu arah nggak? Siapa yang setuju satu arah? Belajar satu arah kan? Belajar satu arah. Kalau residensi belajar nggak? Yang belajar siapa? Kalau residensi yang belajar siapa? Kita atau rumah sakit? Ayo. Ayo. Mulai bingung. Andre, jangan senyum-senyum saja. Tadi kalau dipanggil senyum. Anda masuk residensi setuju. Tadi John Nanang bilang kan, menghuni di situ, tinggallah di rumah sakit. Anda tinggal di situ sebagai apa? Belajar atau mengajar? Jadi belajar juga dong, tapi sambil mempraktikkan apa yang kita pelajari. Jadi bisa juga punya dampak untuk yang punya rumah sakit. Jadi sama-sama belajar. Berarti sekarang katanya ada belajar, ada atau mengajar. Lebih ke mengajar berarti dong. Jadi mengajar. Mempraktikkan. Jangan ragu-ragu jawabnya. Anda tahu sebentar lagi mau Mars berarti ragu-ragu. Iya dok. Mengajar dok kalau dari saya. Mengajar. Ayo, siapa yang setuju mengajar? Jadi Andri sudah pede loh mau mengajar dia. Baru 1 tahun di Urindo sudah mau datang mengajar dia. Pede. Ayo yang lain. Las Maria. Ya, dok. Mau datang ke rumah sakit mau ngapain? Ya, menerapkan beradaptasi di suatu lingkungan yang baru dengan pengalaman belajar yang udah kita peroleh. Terus Anda sebagai apa situ? Belajar juga lagi. Nah, sebagai pengajar karena menerapkan ilmu-ilmu yang udah kita dapat gitu di ruang lingkup pada saat kita residen itu gitu. Jadi Anda mengajar ya, sama dengan Andri ya, kita mengajar kan? Oke. Rahman Ilahi. Iya dok. Ayo. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang dapat di kuliah dan mencoba untuk mendapatkan pengalaman yang nyata. Studi banding dong namanya. Ada apa yang Anda dapatkan, kemudian Anda melihat bandingkan dengan di lapangan. Coba studi banding. Kan kita ada studi tour. Jadi study sampai keliling jalan-jalan kan study tour. Ada studi banding, kita belajar sambil membandingkan dengan teori dengan di lapangan, itu studi banding. Yang Anda katakan dengan apa yang kita belajar kemudian kita membandingkan dengan dunia nyata, studi banding dong. Yang memang sejak pandemi memang nggak ada studi banding. Kalau ini sebelum pandemi ada semester 2 akhir studi banding. Anda harus ke rumah sakit yang lain untuk bandingin dengan apa yang Anda pelajari kuliah kelas dengan apa yang dilakukan dalam dunia nyata. Biasanya dibanding ke Bali, ke Bangkok, ke Bandung, Jakarta, pokoknya dibanding apa yang Anda dapatkan teori dengan banding dengan dunia nyata. Tapi karena pandemi udah lama kita tidak ada studi banding, ya kan? Kita tidak lihat lagi dunia nyata. Misalnya studi banding, tanya ke direktur rumah sakitnya, kok kami diajari begini ya, kok di lapangan begini, ada apa perbedaannya? Kenapa bikin berbeda begini? Itu studi banding. Nah tadi kalau Rahman bilang residensi itu
kita dapat ilmu, kemudian kita lihat di dunia nyata, kita bandingkan, ya, berarti Anda studi banding. Studi banding kan cukup sehari 2 hari. Gimana, Rahman? Ayo, jangan bingung. Ayo, Peter. Siap dok. Apa yang kamu kerjakan? Anda datang ke rumah sakit jalan-jalan. Saya sambil browsing dok ini dok. Kalau dari pengertiannya sendiri ini kan sebetulnya kalau ini ya dok yang saya barusan baca saja dia praktik berkesenian yang berpengaruh pada perkembangan orang tersebut dok. Nah jadi memang residensi ini memberikan kesempatan si dokter dalam hal ini kita sendiri untuk bisa berkarya, meningkatkan kemampuan dan mengembangkan kemampuan diri dong. Itu dari pengalaman-pengalaman yang ada. Itu bahasanya bahasa ini sekali, bahasa tingkat dewa gitu loh. Itu udah poin aja deh. Anda datang ke rumah sakit mau ngapain? Nah itu aja. Mau ngajar atau mau belajar? Keduanya dok. Yang jelas bertukar pikiran, kita belajar terhadap pengalaman-pengalaman dan kondisi-kondisi yang ada di rumah sakit, kemudian menselaraskan dengan apa yang kita dapat dan kita pelajari. Apa bedanya jawabanmu dengan jawaban Pak Mas ini? Belajar dan mengajar. Kan gitu kan? Anda datang mencari ilmu dan sekalian Anda memberitahukan apa-apa yang ada. Kan tidak usah ambil pilih. Studi banding. Ada yang punya pendapat lain? Izin Pak, Ya, silakan. kalau menurut saya residensi itu adalah kita masuk ke dalam satu unit dan mencoba untuk melakukan pengamatan, memahami proses yang ada. Kemudian kita juga melihat dengan dokumen-dokumen yang ada Pak. Kita lihat apakah di situ ada permasalahan, apakah proses yang dilakukan sudah sesuai dengan dokumen-dokumen tersebut atau belum. Kita bisa memberikan masukan gitu Pak. Ya itu urutan-urutan yang Anda kerjakan kan. Tapi sekarang saya tanya, Anda datang belajar atau mengajar? Yang Anda lakukan kan tadi melihat dokumen, melihat ini, ya itu kan prosesnya. Nah, sekarang intinya Anda datang mengajar atau belajar? Anda datang sebagai murid atau sebagai dosen? Itu jadi. Sebagai murid dong, Belajar dong. Sekarang yang datang sebagai murid coba angkat tangan. Raise hand. Jangan angkat tangan di jawab aja, jangan angkat tangan. Raise hand. Ayo coba berapa? Raise hand 1 2 3 4 5 6. Dia baca mana tepuk tangan dia. Cuma 8, 7, 9, 11. Jadi ini yang belajar ya. Masih ada sisa yang 1 2 3. Masih ada yang mau datang belajar ke rumah sakit residensi, raise hand. Jadi yang sisa yang tidak raise hand 1 2 3 4. Nanti saya akan tanya alasannya ya. Ayo makin sedikit. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 orang yang tidak setuju tentang belajar. Sekarang yang setuju datang sana untuk ngajar. Coba raise hand. Yang tadi dilihat dulu, Saya mau tahu. Yang raise hand yang tadi datang untuk mengajar. Kok cuma 1? Berarti banyak abstain dong. Tadi ada 10 yang tidak angkat tangan. Sekarang yang suruh tanya siapa yang mengajar. Kalau lagi cari emoticon angkat tangan. Ya Allah. Jadi sekarang udah 1 2 3 4 5 6 9. Ada 1 orang pengkhianat ini. Tadi mengajar enggak. Ini kayaknya dia mau datang beli rumah sakit. Ya, sekarang 38 lagi. Mungkin dia bukan datang ngajar, dia mau datang cari besan di rumah sakit kayaknya. Kok dia 38? Izin dok.
Ya, Dok, saya lagi worry dok. Kalau saya, menurut saya belajar dan mengajar tuh dok. Dia belajar juga dan mengajar juga dok. harusnya ada angkat tangan 2 kali dong. Ini malah angkat tangan makin kurang, bukan tambah lebih. Oh ya dok, saya kira tidak ada saya kira ada pilihan belajar dan mengajar dok. Ya, jadi kita Saya sama pilih dua-duanya dok. baik. Kita makanya saya katakan kita sama persepsi dulu supaya Anda tahu maksudnya itu apa gitu. Jangan sampai kita di residensi itu terus saya bilang aduh ampun ya, kayak kucuk kayak anak ayam itu rame-rame berempat jalan ke kantin jalan dan aku lihat kalau residensi saya makin kadang mau ketawa aja. Ini ngapain orang rumah sakit ini? Anda bayar mahal-mahal, Anda sudah bayar uang residensi, Anda bayar uang pembimbing, Anda masuk rumah sakit itu bayar loh, rumah sakit dibayar loh. Terus Anda datang sebetulnya kayak orang kecil orang asing gitu loh, kayak orang asing yang datang maklum datang dari planet terus masuk rumah sakit itu ngapain gitu loh, bingung mau bikin apa juga bingung. Jadi ujung-ujungnya nyontek contoh-contoh residensi yang kakak yang lain. Nah tuh saya ketemu pembimbingnya, saya dari pembimbingnya saya akan turuniti, saya lihat kalau ada laporan yang sama habis misalnya. Jadi gini, kita sama persepsi dulu. Kita residensi datang itu, kita datang ke rumah sakit pasti sudah punya pembimbing akademis. Anda akan dibekali satu orang dosen yang menemani Anda, yang backup Anda lah. Ibaratnya Anda datang sebagai konsultan, Anda kerja di konsultan PT ABC. Nah, PT ABC itu kan punya direkturnya, punya kepalanya, konsultannya. Nah, Anda staff di konsultan itu, Anda seolah-olah datanglah memenuhi kerjasama antara rumah sakit dengan PT itu. Rumah sakit minta PT-nya, saya kerjasama dengan Anda, saya bayar, saya kontrak kerja, bayar. Rumah sakit bayar ke PT itu untuk datang memperbaiki masalah di rumah sakit. Rumah sakit punya masalah, tolong Anda bantu kami memperbaiki masalah, dibayar. Dan Anda datang sebagai tim konsultan. Kalau nanti Anda sudah tamat, Anda bikin PT sendiri, ya begitu. Anda membuat PT Abu Rizal Mukhtar, Anda sebagai konsultan hospital, Anda terima proyek. Jadi karena Anda belum tamat, ya Anda memakai nama Windu. Anda direktur Anda itu seolah-olah pembimbing akademis. Nanti apa yang Anda dapat di lapangan, Anda laporkan ke pembimbing akademis. Apa yang Anda mau lakukan, Anda minta arahan pembimbing akademis. Nah, Anda punya pembimbing akademis dan di lapangan Anda punya pembimbing lapangan. Pembimbing lapangan itu ditunjuk oleh direktur, harus S2. Jadi Anda datang ke rumah sakit bawa surat, seolah-olah Anda datang untuk kontrak kerjanya rumah sakit dengan PT. Anda membawa surat, ini loh, saya ditugaskan untuk bertugas di sini memperbaiki masalah Anda. Jadi Anda menghadapi direktur. Nah, direktur akan menunjuk satu orang untuk mendampingi Anda. Kalau Anda jadi kontraktor, konsultan, pasti dampingi orang untuk membantu Anda untuk mendapatkan data. Tapi karena Anda datang bukan sebagai benar-benar konsultan, jadi minimal ada satu orang pembimbing lapangan yang akan mendampingi Anda untuk bertanya-tanya lah. Kalau Anda sudah konsultan, nanti Anda akan didampingi satu PIC untuk Anda minta dapat data. Nah, selama Anda ke sana, kan tujuan Anda datang untuk memperbaiki masalah. Berarti Anda belum tahu masalah di mana. Ya, kecuali itu sudah bilang saat Anda menghadap, oh iya, saya punya masalah di rekam medis, itu sudah Anda sudah tahu, dikasih tahu manajer direkturnya rekam medis. Udah, Anda berarti sudah punya lubang yang Anda mau kerjain. Rumah sakit itu semua masalah, dari pintu depan sampai pintu belakang itu semua masalah. Nah, kalau Anda tidak ditunjuk unit mana yang mau dicari masalahnya, berarti Anda berhak untuk melihat secara keseluruhan rumah sakit. Jadi Anda mapping, Anda melihat dulu rumah sakit punya masalah di mana yang terbanyak. Rumah sakit punya masalah yang mana yang paling crucial. Rumah sakit di unit mana yang paling perlu segera diselesaikan. Yang tahu adalah Anda.
Anda yang melihat di lapangan. Anda lihat, hari ini saya lihat dari kamera UGD, rawat jalan, farmasi, lihat sepintas, lihatnya sepintas, nongkrong di situ sampai keliling, oh ada masalah ini ya, boleh saya lihat data sebentar. Jadi cuman konsep ambil data dulu. Segitu dapat unit mana yang menurut Anda ini krusial yang harus segera selesaikan, baru adalah menunjuk unit itulah yang Anda mau selesaikan. Sudah, bisa ikutin. Jadi semua masalah Anda lihat dulu, lihat secara mapping. Ya. Nanti Anda tunjuk satu unit. Kalau Anda kontrak sebagai konsultan, semua sesuai dengan bayaran. Kalau Anda kontrak kerjanya bayaran semua masalah, semua unit ya Anda bentukin semua. Tapi kalau Anda kontrak dengan cuma satu unit, ya bayaran mungkin lebih murah. Ya kontrak itu aja, gitu loh. Kontrak itu aja dikerjain. Nah sekarang Anda seolah-olah semua masalah. Jadi Anda lihat semua masalah. Tapi karena Anda masih mahasiswa, tanda kutip kan, Anda cukup bikin satu unit. Nah, satu unit barulah Anda putuskan, saya mau di farmasi. Karena setelah lihat mapping farmasinya banyak sekali masalah. Berarti saya tunjuk di farmasi. Nah, barulah Anda masuk di farmasi. Sekarang Anda mappingnya bukan sepintas, tapi mendalam. Anda lihat mulai dari ujung pintu sampai ujung keluar pintu, sampai itu ibaratnya sampai kutu-kutunya di farmasi itu cari semua. Sampai cari itu kutu-kutunya, sampai yang terkecil-kecil Anda cari semua di farmasi. Karena Anda sudah fokuskan di farmasi. Cari semua masalah, catat. Ya, kumpul ini masalah. Tapi tolong Anda jangan enak-enak bilang itu masalah. Nanti Anda bisa diserang. Jangan melihat masalah itu berdasarkan subjektif. Perasaan saya ini ngaco nih. Bukan punya perasaan. Anda harus bilang, kalau Anda bilang ini masalah, berarti ada landasannya, ada kriterianya. Ini masalah. Kriterianya apa? Tidak sesuai, makanya jadi masalah. Berarti semua batasan untuk jadikan masalah itu ada muncul nanti di bab 2 laporan. Jadi kan laporan ada latar belakang, ada di dalam pustaka. Jadi di dalam pustaka semua harus muncul di situ. Nanti saat ditanya, ini bukan masalah bagi saya. Nah, ini teori mengatakan begitu. Berarti Anda punya landasan hukum, landasan yang mengatakan itu masalah. Jangan bukan suka-suka bilang masalah, nanti Anda diserang sama orang rumah sakit. Karena Anda jadi konsultan. Nanti setelah Anda selesai semua tugas Anda kan paparin di depan direksi, di depan direktur sama semua wakil direktur mungkin, atau termasuk pemilik rumah sakit. Nanti kan yang unit yang Anda kerja farmasi, kan bos-bos farmasi kan akan hadir semua, karena akan Anda paparkan temuan Anda plus nanti solusi-solusinya. Temuan Anda itu nanti dia bantah, oh enggak, itu enggak benar, itu bukan begitu, karena dia pasti akan berusaha bantah, karena dia tahu nanti dia kalau iyain nanti kan di depan direktur, bisa-bisa dia dapat hukum sanksi gitu loh, karena selama ini salah gitu loh. Bisa-bisa pemilik rumah sakitnya tahu, waduh, apoteker saya ngaco ini buktinya datang konsultan kebongkar semua. Jadi pastinya berusaha akan deny bahwa itu nggak benar. Nah, Anda harus punya bukti teori mengatakan ini salah, ini masalah. Satu, jadi Anda punya landasan bukti bahwa itu masalah. Kedua, data yang Anda ambil semua, Anda harus konfirmasi ke orang yang punya data. Kalau datanya di farmasi pelayanan, kamu konfirmasi di apotekernya, kamu konfirmasi di direktur pelayanan. Kalau masalah SDM di farmasinya, Anda konfirmasi di HRD. Jadi semua yang Anda dapat data itu, Anda harus konfirmasi kebenaran data. Jangan sampai nanti dibantah, oh ini datanya ngaco, datanya bohong, datanya bodong. Jadi Anda konfirmasi dulu. Kalau dibantah, kamu bilang, saya sudah konfirmasi kok tanggal segini, dan itu dapat jawaban dari HRD. Jadi supaya orang nggak bisa membantah. Ya, jadi Anda mapping mendalam, semua masalah Anda kumpulkan. Jangan cuma, aku lihat kadang-kadang mahasiswanya cuma 2 masalahnya, 3 masalahnya. Farmasi, permasalahannya jumlah tenaga kurang. Aduh,
saya bilang, Anda S2, Anda dibayar mahal, konsultan, masa cuma bilang jumlah tenaga kurang? Direkturnya juga tahu kok, nggak perlu datangi konsultan kalau jumlah tenaga kurang. Ngapain capek-capek bayar mahal-mahal untuk mencari masalah cuma tenaga kurang? Tanpa ada kamu juga direkturnya tahu. Gitu. Karena secara dari HRD-nya kurang tenaga, dia tahu. Tapi Anda cari masalah itu jangan yang simple-simple, yang superficial, tapi cari yang mendalam, yang tidak dilihat oleh manajemen. Anda lihat. Karena kan tadi udah bilang udah punya ilmu di otak. Dia datang mempraktekkan kan, Anda mau datang mempraktekkan. Ya, Anda kan sudah ada otaknya, sudah ada bekal ilmunya. Oh ini masalah ini, menurut saya harus begini. Jadi cari yang mendalam. Jangan cuma jumlah tenaga kurang, ya percuma deh. Cari masalah yang mendalam. Tenaga farmasi tidak sesuai SOP melakukan pekerjaan saat memberikan resep. Nah, kan detil itu. Itu belum tentu tidak itu lihat. Makanya Anda lihat. Yang detil Anda cari masalah. Kumpulin masalah semua. 30, 40, 50, kumpulin semua. Jangan cuma 3, 4 loh. Begini akademis ketemu saya cuma 3, 4, saya suruh pulang. Saya suruh balik lagi cari masalah. Cari 30, 40, 50, kumpulin semua aja. Kan gak gampang cari masalah. Anda cari masalah mau gampang dari mana? Anda lihat aja indikator mutu. Anda udah baca kan? Mutu semester 2. Indikator mutu di unit itu. Maaf, Bu apoteker, saya lihat dong indikator mutu sini apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, mana yang tidak memenuhi indikatornya? Mana yang belum tercapai? Ya udah, kalau belum tercapai itu sudah jelas itu indikator itu sudah masalah. Kan dia jadi indikator, ini nggak kuliah depan. Dia jadikan indikator karena dia jelek kan? Maka dia jadi indikator. Nah, sudah jelek, sekarang belum tercapai, berarti kan masalah. Anda sudah dapat jumlah masalahnya. Gampang kan? 1, ambil cari masalah dari indikator mutu. Kedua, Anda dari pedoman. Pedoman yang ini yang sering dikomplain, yang sering ditemukan di jalan. Tambah. Nanti pedomannya Anda masukkan di dalam pustaka. Enak kan? Ada indikator masukkan ke dalam pustaka. Kan enak. Muncul orang bilang, nanti ini tidak masalah. Ada indikator mutu tidak tercapai. Saya mau bisa berbantah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Anda lihat dari segi Permenkes, regulasi. Farmasi, pasti ada itu, peraturan tentang farmasi. Bagaimana tentang jumlah orangnya, bagaimana tentang kualitas orangnya, bagaimana tentang ruangan, syarat-syarat ruangan farmasi apa, bagaimana cara kerjanya. Itu pasti ada di dalam Permenkes. Nah, itu Anda sudah dapat banyak masalah di situ. Kumpulin semua. Nah, 30 masalah Anda kumpulkan. Tapi karena Anda masih mahasiswa, tanda kutip, Anda cukup melakukan terapi masalah itu, penanganan masalah itu, cukup pilih satu saja. Kalau Anda ketemu 30, disuruh selesai 30, nanti Anda nggak tamat-tamat. Ini kan ibarat cuma latihan kan. Yang penting Anda tahu cara untuk menyelesaikan masalah. Cukup satu saja, di antara 30, cukup satu. Jadi Anda memilih satu. Bagaimana cara memilih? Berarti Anda mesti scoring skala prioritas. Banyak caranya, ikut dituntut. Mau pakai cara USG, cara yang pakai cara untuk men-scoring, memberi nilai supaya nilai tertinggi itulah yang Anda garap proyek residensi. Jadi yang namanya nomor 2, nomor 3, nomor 4 nggak usah dibahas. Cukup bahas yang nomor 1. Kalau di sini ada mau tanya? Sebelum Anda menunjukkan nomor 1, ingat, Anda mau residensi, Anda memberikan permasalahan, Anda menemukan masalah tadi, Anda akan mencari penyebabnya. Penyebab kenapa masalah itu muncul. Anda mencari penyebab berdasarkan teori. Kemudian, setelah dapat penyebab-penyebabnya, Anda memberikan cara penanganan berdasarkan penyebab. Solusinya apa? Anda bikin program kerja. Solusinya, Anda tenaganya tidak sesuai dengan kompetensi. Jadi Anda bikin fishbone, Anda sudah ketemu, misalnya di farmasi 1, petugas farmasi kerja tidak sesuai SOP. Nah, itu masalah 1. Itulah dijadikan fishbone, kepala ikan. Nah, kalau Anda ketemu kepala ikan, berarti kan ada tulang-tulang ikan.
Anda harus mengisi seluruh tulang-tulang ikat itu melalui material, method, mesin, segala macam. Nah itu cari kenapa dia tidak ikutin SOP. Oh, karena alasannya mainnya karena pegawai baru, belum orientasi. Nanti tulang lagi, cabang lagi. Kenapa belum orientasi? Karena belum ada program di HRD. Terus tulang kedua, kenapa dia bisa di SOP? Karena dia gak kompetensi, bukan SM, bukan D3 farmasi. Ya silakan carilah semua itu masalah. Jadi satu-satu dibahas. Karena tidak ada diklat, kamu bahas tentang diklat, solusinya. Tadi kan ada masalah, pembahasan, ya kan? Cari untuk memberikan solusi. Solusi itulah yang dia akan paparkan saat Anda presentasi. Berarti masalah yang akan pilih jadi nomor 1 adalah masalah yang bisa diselesaikan dalam waktu dekat. Jangan masalahnya yang tidak bisa diselesaikan Anda taruh di jalan nomor 1. Nanti Anda disuruh tanya sama direkturnya, terus solusinya apa? Anda akan bingung jawabnya. Orang masalahnya yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu dekat. Contohnya, Anda temukan, Anda kan farmasinya ruangannya kecil, Anda scoring, jadi nomor 1 dia scoring skala prioritas. Terus tadi solusinya memperbesar ruang farmasi. Itu kan kamu nggak bisa kerjain kan? Itu kan tunggu anggaran dulu, usulin tahun depan. Udah hal-hal yang tidak bisa dikerjain, jangan dijadikan skala prioritas. Nanti Anda kasih scoring itu, kasih skor kecil aja. Kenapa kasih skor semua? Supaya yang akan jadi skala prioritas itu adalah angka yang penting. Berarti masalah yang bisa Anda selesaikan secepat mungkin. Anda sangat untung kalau dengan residensi sudah selesai, Anda mau lanjutin tesis itu boleh. Ya. Sebelum Anda selesai, Anda punya metode penelitian yang menjadi tesis boleh. Anda mau jadi tesis, lebih enak lagi. Anda nanti tesis, Anda nggak usah lagi kerja capek-capek. Anda sudah punya latar belakang, tinggal ganti aja permasalahannya. Anda sudah tidak pustaka, tinggal masuk metode penelitian. Anda kan residensi kan Anda menemukan masalah, Anda menemukan masalah, Anda cek dengan teori. Nah sekarang Anda lakukan tesis, Anda buktikan dengan statistik, Anda buktikan dengan ilmiah. Selesai di tesis Anda. 2 bulan selesai, sudah ujian tesis. Lalu Anda lanjutkan residensi dengan tesis. Oke, ada yang mau bertanya sampai di sini? Ada yang bertanya? Bisa memahami nggak yang saya cerita? Bisa mengerti nggak? Atau masih bingung? Jadi Anda datang bukan belajar ya, Anda datang mengajar. Karena Anda datang sebagai konsultan. Zaman dulu kita datang residensi, rumah sakit itu sangat senang dianggap dapat konsultan yang gak usah bayar. Sangat senang. Sampai kita bikin jadwal kerja, dia tuh nanya berapa hari, seminggu berapa kali datang. Selasa Kamis, benar begitu. Kita Selasa Kamis datang itu dihargai sekali sebagai seorang ahli yang datang. Dikasih tempat meja diskusi, dikasih snack, karena mereka dapat ilmu gitu loh. Kita sampai kumpul data, kenapa jadi begini ya? Ini masalah loh. Oh ini Pak, ini masalah ya. Ini baru tahu jadi masalah. Nah, jadi kita mengajar. Kita sampai kumpul data, kita sampai mengajar. Jadi bukan belajar. Nah, saya juga bingung, kok makin waktu berjalan, yang dulu kita sama Pak Ali, zaman Pak Ali melakukan, saya cuma sempat mahasiswa begitu. Kok makin lama, kok ini datang ini bukan sebagai konsultan, datang sebagai mahasiswa. Karena apa? Karena bingung. Sampai di masuknya mau bikin apa bingung. Tanya, di sini masalahnya apa? Kok tanya sama orang farmasi? Harusnya Anda yang menemukan, bukan bertanya. Itu loh. Lama-lama rumah sakit bilang, ini datang mahasiswa, ini bukan konsultan. Nah, kedatangan Anda mulailah ditolak sama rumah sakit. Bikin ribut aja. Ganggu orang kerja, minta data, minta ini. Karena kesannya datang sebagai mahasiswa. Nah, itu yang salah. Berapa tahun lalu sama Pak Ali teriak, kenapa ke rumah sakit menolak kalau mahasiswa datang?
Oh ternyata ini datang untuk mengganggu, minta data, tanya ini, tanya itu. Lama-lama kedatangan residen ditolak. Padahal zaman dulu diseneng sekali. Jadi kalau kita zaman dulu residensi itu kita kan datang sebagai ahli. Kadang-kadang ada rapat, kita ikut. Dok mau ikut nggak? Kita rapat hari ini, rapat di keperawatan, ikut. Kadang-kadang kita ditanya, maaf dok, silakan dokter yang pimpin rapat deh. Dokter kan lebih ahli dari kita. Mohon dokter yang kasih pengarahan. Begitu. Karena mereka tahunya kita ahli, gitu loh. Padahal mereka ya kerja tahunya masih sekolah, tapi mereka anggap udah ahli gitu loh. Datang sebagai residensi ahli, makanya bukan studi banding. Anda datang sebagai residen, bukan sebagai studi banding. Makanya tadi katakan beda antara studi banding dengan residensi. Studi banding Anda datang belajar, lihat dunia nyata dengan teori. Residensi Anda statusnya lebih tinggi dari mereka. Anda datang sebagai konsultan, sebagai ahli. Jadi jangan datang sebagai mahasiswa datang tanya, nanti Anda malah diserang. Anda datang sebagai ahli. Makanya sebelum Anda datang, Anda sudah punya ilmu. Kira-kira apa yang Anda mau tanya, mau cari. Makanya bilang, gimana indikator mutunya? Mana SOP-nya? Mana pedomannya? Mana yang dilakukan unit itu tidak tercapai? Mana Permenkes yang tidak sesuai dengan ruangan itu? Kan banyak. Mulai ruangan, mulai SDM, mulai alur. Ini juga mau ada. Dan nongkrong di farmasi, lihat indikator mutunya bagus. Masalah waktu tunggu resep, nggak percaya, nongkrong di depan, ambil 10 orang pasien, hitung, kamu cek sendiri. Kalau kamu cek, ini di atas 30 menit, karena indikator mutunya 30 menit. Kata apoteker bagus, indikator mutunya bagus. Anda cek sendiri, rata-rata 40 menit, Anda boleh membantah. Temuan saya 40 menit. Gitu. Indikator mutu Anda 30 menit, saya tempuh 40 menit. Anda silakan ikuti punya Anda, nggak usah ikuti punya mereka. Anda mapping, Anda menemukan masalah-masalah yang menurut versi Anda. Nanti di sini lah nanti Anda bahasnya. Nah, itu mungkin kira-kira itu nanti akan diajari Pak Adun bagaimana cara Anda punya penuntun kan, bagaimana cara Anda scoring. Silakan Anda belajar nanti bagaimana cara menyop skor. Kemudian Anda bagaimana cara sudah dapat skor, kemudian dari bahas, kemudian dapat akar masalahnya, kemudian akan Anda memperbaiki. Anda bikin PDS atau PDCA. Ini planning, action, bagaimana cara Anda membuat ada time schedule. Bulan 1, bulan 2, bulan 3. Anda memberikan arah itu bukan Anda kerjain. Anda nanti akan melaporkan saat nanti ada presentasi hasil. Presentasi hasil Anda melaporkan, ini supaya itu. Jadi seolah-olah Anda mengajari itu, ini loh yang harus dikerjain, ini. Karena Anda bilang datang sebagai pengajar, bukan sebagai belajar. Nanti Anda presentasikan secara detail kepada direksi hal-hal apa yang dikerjakan. Makanya jangan bikin masalahnya yang simpel-simpel, direkturnya ketawa nanti. Ini juga gua tahu. Ini juga gua tahu, katanya cuma tenaga kurang, tapi Anda bikin yang secara detail. Masalah yang temukan ada masalah yang detail yang direkturnya nggak tahu, supaya direkturnya kaget. Saya dulu kamar operasi, sampai saya bawa meteran, saya ukur itu plafon. Di dalam Permenkes harus begini, saya ukur, tidak sesuai, saya catat semua. Alur wastafel, aku catat semua, aku bayangkan antara wastafel dengan pasien post-op, kok ini sumber infeksi, antara cuci tangan, kok begitu bilang, aku tidak tahu loh dia Permenkes atur begitu. Nih Permenkesnya, sampai itulah gunanya kita datang sama kita untuk membongkar permasalahan mereka yang tidak benar. Jangan cuma tenaga kayak gitu. Gue juga tahu ada universitas lain yang suka residensi. Saya juga ketemu di rumah sakit saya residensi gitu. Memang ya Allah, judulnya saya nggak tahu deh akademi kenapa disetujui gitu. Simpel saja. Saya sih ketawa-ketawa ya, untuk apa ada residensi cuma simpel. Yang penting dapat nilai tamat. Ada kesempatan Anda belajar sebagai seorang ahli gitu. Nah makanya Anda dari sekarang sudah harus menuju rumah sakit Anda tempat residensi. Kalau dulu sebelum pandemi itu residensinya nggak boleh di rumah sakit sendiri, nggak boleh. Kalau benar jujur, katakan kalau Anda mau ilmu, jangan di rumah sakit sendiri. Karena di rumah sakit sendiri pasti Anda sudah tahu permasalahannya. Anda juga tidak bisa menunjukkan wibawa sebagai seorang ahli. Teman-teman malah ketawa. Apalagi tadi Anda presentasi di depan direktur Anda sendiri, ketawa dulu bilang pantas ini pegawai gue dulu dari dulu nggak paham. Ternyata sekarang dia residensi hasilnya begini. Malah jadi ketahuan
kompetensi Anda, kemampuan Anda di depan direktur. Jadi saya sarankan jangan di rumah sakit sendiri. Jika terpaksa harus di rumah sakit sendiri dengan segala alasan, ya Anda pilih tempatnya, jangan di tempat unit Anda kerja. Anda mungkin di pelayanan, Anda masuk ke keuangan, supaya jangan sama. Tapi kalau bisa jangan di tempat sendiri. Kalau Anda mau ilmu ya, supaya Anda benar-benar kerjanya tenang, gak was-was. Nanti presentasi juga Anda gak takut, karena presentasi nanti Anda kan presentasi di depan umum. Masa Anda pegawai sendiri di presentasi di depan itu ketawain ramai-ramai nanti. Apalagi kalau direktur di rumahnya sendiri, heboh, nanti direkturnya dibimbing oleh stafnya. Terus tadi direktur presentasi di depan stafnya, heboh. Makanya saya berkata jangan di rumah sakit sendiri. Tapi ada juga sih setiap prodi pasti ada biasa mahasiswa suka di rumah sakit sendiri. Karena alasan tertentu dia nggak mau repot ke rumah sakit orang lain lah. Akhirnya ya jadi nggak optimal. Tapi kalau sampai harus karena pandemi, ya masih diberi kolaborasi ke rumah sakit sendiri. Tapi dengan catatan jangan di tempat sendiri. Kalau saya katakan secara pribadi lebih baik jangan. Pandemi kan udah mulai reda, jangan di rumah sakit sendiri. Terus kemudian Anda boleh satu rumah sakit boleh sendiri, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Biasanya berempat itu nanti ada 2 pembimbing. Karena dari satu mahasiswa satu pembimbing kan, berarti ada 4 orang, nanti masing-masing 2 orang, masing-masing ada pembimbing 2, karena 2 satu pembimbing bagi 2 orang gitu, biasa begitu. Terserah, nanti masing-masing satu pembimbing 1 orang, Anda konsultasi dengan pembimbing lapangan, terus konsultasi dengan pembimbing akademis. Ada syaratnya minimal harus berapa kali diskusi supaya bisa baca. Nanti yang menentukan jadwal baca itu adalah pembimbing lapangan yang akan konfirmasi dengan para direktur untuk mendapat jadwal untuk presentasi. Nah, pembimbing akademis hanya mengikuti aja. Pembimbing akademis akan hadir saat Anda presentasi. Artinya sepertinya seolah-olah nanti kalau Anda diserang, pembimbing akademis akan membela untuk memberi pendapat dari teori begini gitu. Jadi pembimbing akademis seolah-olah itu kayak direkturnya PT lah. Nah, Anda mulai sekarang harus cari rumah sakit, usulin nanti rumah sakit itu harus segera usulin ke prodi. Jadi jangan sampai Anda punya rumah sakit sudah punya ini, orang lain belum punya. Karena SK yang dikeluarkan oleh prodi itu semua mahasiswa satu, kelas A, kelas B, kelas C dalam satu SK semua. Jadi koordinasi dengan kelas sebelah masing-masing segera mengusulkan nama rumah sakit yang tempat residensi. Rumah sakit itu jangan cari rumah sakit yang aneh. Ada yang rumah sakit itu residensi, boleh residensi, tapi dia disuruh presentasi dulu proposal. Aduh, Anda belum menemukan masalah, Anda paparin proposal dulu. Maksud dan tujuan Anda begini-begini, aduh, udah deh. Kalau ada rumah sakit begini, gak usah masuk deh. Cari rumah sakit yang sudah kerjasama aja. Rumah sakit yang sudah kerjasama dengan Burindo, atau rumah sakit yang tidak masalah Anda datang. Langsung aja ketemu dengan direkturnya, saya mau residensi sini, maksud dan tujuan begini-begini. Nanti kalau bilang oke, silakan ya udah. Kalau direkturnya minta MOU dengan Burindo ya segera proses. Tapi kalau tinggal minta jangan salah gitu. Ada yang rumah sakit minta, oh Anda mau residensi, tapi saya belum kerja sama dengan Burindo, saya minta MOU dulu. Nah kan makan waktu. Kalau memang begitu ya sekarang segera urus MOU-nya. Tapi kalau direkturnya nggak minta ya alhamdulillah biar Anda langsung dia nanti dapat surat dari prodi, Anda tinggal menghadap. Ada 4 orang satu rumah sakit, ada 2 orang ya. 2 orang sama-sama menghadap. Tapi tolong ingat, Anda orang yang satu dalam rumah sakit yang sama-sama itu harus kompak ya. Selesai harus sama-sama selesai. Ada 4 orang, 3 orang udah selesai laporan, 1 yang belum selesai, Anda tidak bisa baca. Pasti Anda minta jadwal, dia masih nggak mau. Dia nggak mau 2 kali acara, pasti dia bikin harus sama-sama 4 sekaligus bacanya. Makanya kalau bisa jangan ramean, maksimal bisa 4 orang. Kalau bisa jangan rame-rame, 4 orang itu ada 1 yang nggak selesai, Anda terhambat semua. Anda terhambat baca residensi, Anda tidak bisa proposal tesis. Anda maju tesis itu harus residensi selesai. Nah lo, waktu 2 bulan residensi, karena jangan saling tunda. Kalau Anda sampai ber-6, ber-7, kalau ada 1 nggak selesai, itu nggak mau, selesai dulu, nanti nggak mau 2 kali acara gitu loh. Nanti acara kan direksi, semua direksi akan hadir di dalam auditorium, Anda presentasi di situ. Oke, ada yang mau bercerita? Jadi tolong
rumah sakit sudah punya rumah sakit, target rumah sakit yang mau diresidensikan, segera kumpul di ketua kelas, koordinasi dengan prodi. Ya, kalau bisa jangan rumah sakit sendiri. Kalau Anda mau belajar, Anda mau cari ilmu, yang Anda juga bikin juga lebih tenang daripada Anda takut di rumah sakit sendiri. Jadi ketahuan sekali Anda presentasinya, wah ketahuan sekali. Kalau Anda presentasi bagus, ya keren, wah ya sekolah. Tapi saat presentasinya Anda aku ini ketahuan, nah lu berarti itu bilang, oh selama ini pantes kerjanya nggak benar. Ini selama ini tugas belajar sendiri aja begitu. Jadi baik jangan di rumah sakit sendiri. Kan mau tanya, Ya silakan Nita. kan masalahnya menurut saya di rumah sakit saya tuh banyak ya. Jadi bagusnya gimana ya? Saya rumah Tukeran. sakit Tukeran dengan mahasiswa lain. beda. Anda- Jadi beda. rumah sakitnya bedain aja. Iya, Anda masuk ke rumah sakit orang lain, teman masuk ke rumah sakit Anda. Kalau Oh, Anda mau sendiri, boleh aja. Tapi siapa yang jadi pembimbing? iya. Masa dokter direktur dibimbing oleh staff? Ayo, itu nggak enak kan? Masa terus nanti Anda presentasi di depan staff, Iya dong. kata staffnya, selama ini dia itu ngapain aja? Sekarang baru tahu ada masalahnya. Terus dari kemarin ngapain itu? Ayo, pernah lo kejadian begitu? Nah, di presentasi ada masalah ini, ditanya, kenapa baru muncul sekarang? Kenapa waktu rapat-rapat bulan lalu? Kenapa Pak Direktur tidak pernah ngomong? Ayo, kan tidak heboh kan? Nah, tapi kalau orang lain tukeran, misalnya Peter di tempat Rita, nanti Peter temuan, Rita sebagai direktur hadir di situ. Jangan kita sebagai yang presentasinya, tapi kita sebagai direkturnya, baru enak. Jadi tukeran. Kalau saran saya begitu. Ada beberapa mahasiswa juga begitu, saya kasih tahu, tapi tetap dia kekeh bawa rumah sakit sendiri. Heboh saat presentasinya. Dok, untuk TL-nya berarti diambil yang jangka pendek aja udah selesai gitu ya? Iya. Jadi Anda mau ambil, maksudnya ambil yang tidak lanjut untuk yang tidak mau penyelesaian kan? Iya. Ya, cari scoring paling tinggi, nomor 1. Nah, saat ada scoring, kan ada kriteria skornya. Bagaimana yang tidak bisa dikerjain, kan skornya kecil. Jangan Anda bikin yang tidak bisa dikerjain. Tadi ada PDCA-nya gimana? Kan ada bikin batas waktu 3 bulan proses program itu selesai. Kayak Gimana mau? jadwal ya berarti ya? Iya, meskipun jangan cuma hanya teori kasih ke direkturnya, bukan Anda yang kerjain gitu loh. Karena Anda saat paparan Anda kan harus membuat time schedule buat direktur supaya dia kerjain begini apa hasil teman Anda. Hal yang nggak bisa kerjain itu dia bilang, wah ini kan pakai anggaran. Terus tunggu tahun depan usulin anggaran dulu. Nah, udah deh selesai deh, tapi dapat Anda di sini selesai dapat nilai C. Kan dari pembimbing lapangan nggak senilai, pembimbing akademik nggak senilai, dapat C. Anda memberi solusi yang tidak bisa dikerjakan. Jadi saya sarankan kita tukar aja dengan teman lain. Minta saya RSUD lain aja nih. Ya, lain tapi yang permasalahan di rumah sakit Anda sendiri kayak orang lain. Iya. Itu keren gitu. Iya. Makasih dok. Di Duren Sawit, koyokkan ke sana aja, suruh tugas satu. Ya kan, ada 6 orang kan Duren Sawit, Rahmat, Tri, 6 kan? Tri, Rahmat. Iya dok, bener. Iya dong. Anda jangan di Duren Sawit, jadi ketahuan. Enak, lebih enak Anda jangan rumah sakit sendiri deh. Anda juga jauh lebih enak presentasinya, Anda explore juga lebih enak daripada rumah sakit sendiri. Nanti ya kenapa itu kamu gak kerjain, sekarang baru kamu jadi mahasiswa baru kerjain. Itu yang teman-teman di lapangan. Kalau rumah sakit swasta nggak apa-apa dok? boleh. Yang penting kita nggak kerja di sana kan dok ya? Ya baiknya kalau Anda Siap, dok. nah, nanti Anda akan terbentur konflik kepentingan. Kalaupun kayak kemarin ada Darmais, ada di Harapan Kita, dia nggak bisa keluar karena dia kerja sampai jam 5 sore. Dia mau ke residensi lain kan di mana? Kan masa malam. Nah, tapi akhirnya dia ambil tempat lain, unit lain yang sama sekali unit yang dia nggak kenal. Karena di Harapan Kita luas, jadi dia ambil di office yang masalah iklan, yang benar-benar dia tidak, orang juga nggak kenal dia juga karena orang situ enak kan. Tapi jangan yang tempat yang sama, unitnya sama, terus gimana?
boleh, silakan. Dari sekarang tua kelas sudah mulai kumpulin rumah sakit siapa supaya cepat. Jadi kalau udah mulai masuk bulan Cari sendiri ya dok. iya, cari sendiri. Kalau memang rumah sakit Turindo punya kerjasama sih, rumah sakit udah punya kerjasama, tapi biasanya Anda mau pakai itu boleh, rumah cari sendiri boleh. Jadi dibantu ketua kelas langsung dipilih dari sekarang gitu ya dok ya. Kayak di Duren Sawit kan ada 6 pasti harus keluar gitu. Kumpulin data, mau gimana, kumpulin ke ketua kelas. Ada satu orang udah dapat rumah sakit, dia berdua ngajak siapa? Ayo siapa yang mau ngajak berdua gitu loh. Jadi itu berdua maksimal berempat. Kalau Jadi terlalu satu banyak, rumah sakit boleh 2 sampai 4 orang gitu ya dok. ya. Kalau berenam terlalu banyak nanti berarti urinnya pecah semua, rebutan mau bentuk yang aku produksi semua pada rebutan. Jadi 2 maksimal 4. 2 maksimal 4. Baik dok. Siap. Jadi sekarang cari aja menentukan rumah sakit Anda ditukar dengan orang lain. Nah kemarin Tukerannya Amaria ditarakan. tukeran gitu loh. Dok, izin nanya. Iya. Saya kan di luar kota. Itu Iya. kira-kira kalau sendirian berarti Boleh. nggak apa-apa, Dok? Dia di kota Anda. Terus kalau pembimbingnya gimana, Dok? Pembimbing sekarang lagi online enak kan, pembimbing masih online. Kalau dulu saat ada presentasi pembimbing datang mau tak mau. Daripada Anda harus ke Jakarta, Anda tiap minggu seminggu 2 kali Anda dari sini ke Jakarta kan lebih berat nih, nanti saat pemaparan pembimbing yang datang, Anda undang pembimbing yang datang. Tapi kan sekarang enak online. Makanya mau cepat-cepat selesai supaya masih bisa online. Nanti kalau udah pandemi udah selesai, udah nggak online, ada repot presentasi di depan umum. Kalau sekarang kan ada presentasi pembimbing bisa online. Kecuali pembimbing dari Jakarta pembimbing yang mau datang. Kalau nggak online, ya masih gampang gitu loh. Dia itu masih bisa online di rumah gitu kan. Tapi dalam waktu dekat biasanya sih akan hadir semua. Latifah di kota mana? Di Bandar Lampung, Dokter. Ya udah, ambil di Bandar Lampung. Gabungannya di kelas sebelah banyak dari Bandar Lampung kan. Dokter Riana dari Abdul Muluk. Oh tapi mereka udah mau selesai, mau presentasi kok. Coba di Bandar Lampung angkatan kemarin banyak yang dari Abdul Muluk sama ini Bumi Waras. Coba kontak minta izin supaya bisa nanti residensi. Yang Abdul Muluk mereka tidak residensi di Abdul Muluk, mahasiswanya dari Abdul Muluk karena mereka nggak bisa keluar, tapi mereka residensi di unit lain. Yang dokter jantung mereka residensi di Kesmik ya, supaya dia mau tahu masalah Kesmik dan Kesmiknya berantakan. Jadi Bandar Lampung terserah, Bandar Lampung ada Abdul Muluk yang mahasiswa sekarang masih sebentar di Abdul Muluk. Bumi Waras adik kelas deh kayaknya. Adik kelas Anda banyak yang dari Bumi Waras juga. Kemarin tuh ada Dokter Eliana, Dok, di Bandar Lampung. Tapi aku nggak tahu dia residensinya di mana. Riana. Eliana. Oh, yang ada sekarang yang setahu saya Riana. Oh. Yang dokter jantung. Oh iya, Riana. Kalau Dokter Riana kenal sih, Dok. Nah, dia sementara residensi di Abdul Muluk udah mau selesai. Kebetulan pembimbingnya saya. Ya, Dok. Baik, Dok. Silakan daripada Anda tiap minggu 2 kali ke Jakarta cari ini, pendidikan Anda di Lampung, nanti tinggal job. Mudah-mudahan masih bisa job kan. Oke, Dok. Nanti ada kan satu orang satu pembimbing. Jadi akan dibagi oleh prodi. Berarti ini pembimbing itu dibaginya itu sebelum kita memulai residensi di rumah Ya. sakit. SK-nya keluar dulu toh. Kan Anda sudah SK keluar, ada dapat surat dari prodi untuk menghadap direktur. Oh, ya. Ya kalau Anda datang itu siapa? Kan ada bawa surat tugas seolah-olah begitu kan. Kalau Anda kerja sebagai di PT ABC, konsultan ABC kan datang sebagai bawa surat tugas juga untuk datang kerja di rumah sakit. Seolah-olah datang kerja di rumah sakit itu sebagai konsultan. Nah, ada bawa surat tugas. Nah, makanya dari sekarang bisa cepat kumpulin data. Jangan nanti kelas sebelahnya sudah lengkap, Anda belum punya. Artinya SK nggak bisa keluar rame-rame. Jangan, atau sebaliknya Anda udah lengkap, kelas sebelah belum lengkap. Makanya antara ketua kelas harus sering koordinasi. Ayo koordinasi antara ketua kelas ABC, bagaimana caranya supaya kita serentak kumpulin data semua, kasih prodi supaya SK-nya cepat keluar. Jadi SK-nya dikeluarkan berdasarkan pilihan tadi yang
kolektif sama lokasi masing-masing rumah Tapi sakit gitu. SK-nya keluar kan ada tulis nama rumah sakitnya. Iya. Latifah Rumah Sakit Abdul Muluk, pembimbingnya, pembimbing akademisnya dokter siapa gitu. Oke, ada yang mau bertanya? Sudah punya gambaran? Dok, Ya, silakan. dok, hasil residensi kita bisa lanjutkan ke tesis kan? Bisa, tadi kita udah bilang. Bisa sekali. Terus tanya lagi dok, Ya. contohnya kita di tempat residensi itu datanya tidak, jadi data yang kita ambil itu di residensi sama yang akan kita buat tesis itu bisa berbeda tuh gimana? Atau Boleh. datanya? Apa yang dibedain lagi? Anda udah dapat, tinggal lanjutin aja. Nah, contohnya gini dok, kita membuat contohnya suatu aplikasi, terus kita residensinya kan otomatis kan kita memakai data yang ada di rumah sakit tersebut. Iya. Dan ketika kita buat tesis, kita memakai data yang ada di unit kita gitu dok, supaya karena kita kan dari Berarti Anda mau tesis topik masalah itu Anda ambil, tapi Anda masuk ke tempat telitinya di rumah sakit lain berarti. Iya, Oh, ini bukan lanjut tesis namanya. bukan gini dok, residensinya data-data itu kita ambil di rumah sakit tempat kita residensi. Ah, Nah, tapi materinya sama gitu dok. Tapi Ya. nanti pas waktu tesis datanya itu kita ambil di unit kerja kita sendiri gitu dok. apakah masalahnya sama? Belum tentu sama kan? Iya, cuma hanya datanya aja yang dibedakan, tapi sebenarnya masalahnya sama. Kalau masalahnya sama sih nggak apa-apa. Tapi berarti Anda bukan dari nol lagi. Anda mesti kumpulin data dari awal lagi. Boleh saja. Tapi Anda mulai dari nol lagi. Jumlah pegawainya, data kotornya, masalahnya, capaiannya, boleh saja. Boleh, tapi kalau di tempat yang tesis Anda yang lakukan residensi itu, Anda tinggal lanjutin aja. Teori yang nggak ada ketemukan, Anda tinggal tambah metode penelitian. Tapi kalau Anda mau di tempat Anda, boleh. Berarti Anda mau ubah data kan? Gambaran rumah sakitnya diubah lagi. Permasalahan belum tentu sama. Boleh, mau Anda bikin mana tuh boleh. Memang jauh lebih mudah karena Anda udah punya gambaran kan? Tapi Iya dok, boleh, tapi Anda mesti harus gambaran rumah sakit harus Anda bikin dari nol lagi. Latar belakang belum tentu sama loh. Latar belakang belum tentu masalah itu dijadikan teliti, belum tentu sama di rumah sakit Anda. Seperti rumah sakit Anda masalah itu sudah tidak ada masalah. Kan nanti ada latar belakang kenapa Anda mau jadikan tesis, kenapa Anda mau diteliti. Karena terjadi pelayanan yang di bawah standar bla 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 50%. Nah, belum tentu sama kan? Kan harus punya latar belakang, harus ada latar belakang. Kenapa kamu mau teliti masalah ini? Kalau sama ya boleh-boleh saja. Jadi ya ibaratnya nyontek dari masalah yang rumah sakit sebelumnya kan, rumah sakit residensi. Boleh aja. Tapi kalau Anda lanjutkan tesis, lanjut di tempat yang sama, lebih boleh lagi. baik, terima kasih dok. Ya. Jadi bisnisnya boleh. Pak izin, Ya, saya mau tanya, waktu itu kan pada saat metodologi penelitian Pak, iya, kita kan diminta iya, contoh. judul gitu ya Pak, sampai akhirnya kita seperti finally itu membuat proposal gitu. Iya, boleh. Lanjutin Nah. juga boleh. Ya, apakah itu kita memang harus lanjutkan atau kita misalnya masuk dulu ke misalnya nih Pak, kita harus lanjutkan itu atau kita masuk ke residensi terus udah gitu ternyata kita memilih yang melanjutkan residensi ini untuk dijadikan tesis. Boleh. Oh gitu ya Pak. Jadi nggak harus yang lanjut ya Pak. Nggak harus, boleh. Siap Pak. Boleh. Banyak kok yang residensi lanjut tesis enak, 2 bulan udah selesai tuh. Soalnya gini dok, waktu kita metode penelitian itu udah hampir sampai proposal begitu dok, jadi kita mau lanjutkan ke residensi. Boleh. Dok, ya? Boleh. Jadi nanti tesis Anda mau ambil metode penelitian boleh, mau ambil dari residensi boleh gitu loh. Dok, mau tanya dok, Ya, ini kan misalkan satu rumah sakit kan tadi kan 2-4 orang, kita bisa mengambil topik yang sama, masalah yang sama di unit yang sama, nggak boleh. harus beda-beda ya dok. Nggak boleh di unit yang sama. Masa harus 2 orang dapat di unit, terus nanti permasalahannya siapa rebutan dong? Nggak boleh. Kalau satu ambil farmasi, satu nggak boleh ambil farmasi lagi. Makanya saya katakan, Kira-kira jangan rame-rame, tahu rame nanti rebutan tempat. ya.
kirain kan konsultan kan datangnya sebagai tim dong, jadi kerjanya Iya. tim gitu. Terus kemudian akhirnya bagikan satu di farmasi, satu di sana, satu di sana. Nah, untuk yang rumah sakit yang sama, nanti presentasinya, gambaran, nanti kan ada gambaran rumah sakit kan, laporannya, gambaran umum rumah sakit, baru nanti gambaran unitnya, kan? Misalnya gambaran umum rumah sakit ABC, nanti harus gambaran instalasi farmasi di rumah sakit ABC. Nah, untuk gambaran umum itu sama, Sama boleh ya. harus sama. Jadi satu orang yang kerjain, satu orang yang ngetik, tapi dikasih ke temen-temennya supaya jangan berbeda. Nanti ketahuan satu bilang karyawannya 100 orang, nanti satu karyawan 102 orang, kan bingung. Jadi cukup satu orang yang kerja, kalau supaya salah nggak ketahuan. Ya. Satu orang yang kerja gambaran umum, tapi di copy kasih ke teman-teman yang satu rumah sakit untuk gambaran umumnya. Nanti saat presentasi, yang pertama yang membuat itu yang presentasi. Orang kedua, orang ketiga, orang keempat gak usah presentasi gambaran umum lagi, langsung loncat. Jadi Langsung kalau salah ya dok ya. instalasinya. Jadi gambaran Oke, Dok. umum yang cukup dipresentasi oleh yang membuat satu orang. Jadi dikasih kopi temennya. Jangan nanti gambar umum 4 orang berbeda. Lucu kan? Nanti sini karyawannya begini, itu karyawannya begini, jumlah orang berbeda. Jadi gambarannya satu orang yang buat, terus kemudian dikasih ke temennya copy paste untuk 4-4-nya. Yang presentasi nanti Oke, Dok. satu orang saja. Yang orang kedua, ketiga, keempat gak usah presentasi gambaran umum lagi. Ya. Oke dok, terima kasih dok. Jangan terlalu rame nanti rebutan tempat, nanti bacanya juga rebutan. Project izin dok. Ya, ini Bu Farah sama Rahman itu masih di kantor ya. Masih Pak, Satu di office, satu di pantai. masih Pak. Satu di pantai. Dok izin dok kan Ya, monggo. kebetulan kalau untuk pengambilan tesis sendiri tempo hari Ibu Kak Prodi itu membatasi kalau bisa di rumah sakit manusia. Kalau untuk residensi ini tadi kan dokter Jack sempat bilang jangan di tempat yang aneh-aneh. Kalau saya ambil di tempat yang aneh dok, rumah sakit hewan boleh dok? Boleh sih boleh, tapi ini ilmu Anda bisa dipakai nggak? Tentunya Iya. arahnya ke sana dok, karena kan Betul. Ilmu yang sekarang Anda dapatkan teori manusia bisa nggak diterapkan di rumah sakit hewan? Kalau nggak bisa, nanti Anda presentasikan, Anda suruh harus begini bingung. yang jelas gini dok, dari perjalanan 3 semester ini yang saya pelajari dok, memang ada sebagian besar yang bisa diterapkan dok di hewan, Udah. juga di rumah sakit hewan. Berarti Anda membahas yang bisa diterapkan, jangan membahas yang tidak bisa diterapkan. Siap, Gitu. siap. Yang bisa diterapkan boleh, yang Anda bisa terapkan ya silakan gitu loh. Sekali Anda mau ibarat Anda bilang ke Prodi, saya mau membuktikan yang teori yang rumah sakit manusia, saya mau buktikan itu bisa diterapkan di rumah sakit hewan. Tapi tolong apple to apple-nya sama ya, jangan Anda terapkan manajemen tapi berbeda ya subjeknya, ya repot nanti. Jadi hal yang nggak bisa diterapkan, nanti contohnya indikator mutu, Anda mau lihat indikator mutu antrian resep di farmasi, ya kan nggak bisa diterapkan di rumah sakit hewan. Tapi kalau yang manajemen yang bisa diterapkan di rumah sakit hewan, ya mau aja. Waktu antri, servis pelayanan, ya boleh aja. Tapi jangan nanti indikator mutu visit dokter jam 14 Anda terapkan di rumah sakit hewan, ya nggak bisa gitu loh. Tapi Anda yang segi positif yang bisa diterapkan monggo. Tapi kalau yang tidak bisa diterapkan, nanti Anda jadi bumerang, akan jadi pertanyaan latar belakang teori Anda apa. Anda katakan, tadi kan sudah katakan harus Anda latar belakang itu masalah kan. Nah, bagaimana Anda bisa menunjukkan bahwa teori itu jadi masalah? Anda bisa terapkan dari mana? Teori yang belum ada di rumah sakit hewan. Tapi kalau ada teori yang mengatakan bahwa itu masalah, ya boleh aja. Baik, siap dok. Oke. Ada lagi yang mau bercerita? Ada, Tapi yang penting Dok. juga, udah punya gambaran belum sekarang? Sudah dok. Nah, jadi sekarang mulai dari sekarang sudah mulai kumpulin. Kira-kira kalau saya nanti ketemu di laboratorium, apa yang saya mau cari? Jadi udah punya coret-coretan. Jangan nanti ada datang cukup-cukup
tanya orang farmasinya, laboratoriumnya, kamu masalah apa sih? Jangan tanya, Anda mencari bukan bertanya. Anda mau mencari itu masalah. Tunjukkan bahwa seolah Anda sudah tahu tuh ibunya. Jangan nanti ke HRD konfirmasi SDM-nya, terus ya kurang lengkap, besok datangnya ke HRD, lusa datangnya HRD, itu HRD bilang ini ketahuan sekali mahasiswa datang tanya satu masalah, besok datang satu lagi. Kenapa sih kalau ahli itu kan langsung datang langsung korek, semua dikorek datanya kan. Jangan balik. Jadi tunjukkan sebagai Anda sebagai seorang ahli, bukan sebagai mahasiswa. Inilah yang kami sama Pak Ali ini lagi mau ubah image residensi itu, bukan mahasiswa. Oke, silakan. Ada lagi? Ada, Dok. Monggo. Dok, jadi sebelum kita datang kan dokter bilang kita oret-oret dulu, Dok. Berarti semua unit yang ada di rumah sakit udah ada kita oret-oretan ya, Dok ya? Udah jelas belum ya, Dok? Panida, Ya, dokter. suaranya terlalu kecil, jauh sekali ya speaker ya. Enggak, Dok. Gak tahu yang lain bisa dengar nggak? Dok, banget mau tidak. nggak pakai earphone mungkin. Kecil sekali, coba dekatkan dekat ke speaker komputernya. Udah jelas belum ya, Dok ya? Agak mending sedikit. Izin tanya. Ya, silakan. Udah, Dok? Bisa, Dok? Ya, sedikit lumayan tapi coba. Kenapa? Saya chatting aja ya, Dok. Nulis. Ya, pelan-pelan kecil-kecil, gak apa-apa kecil-kecil lagi bisa dengar pelan-pelan aja. Kenapa kok tidak? Jadi, Dok, sebelum kita datang ke rumah sakit, Ya, kita harus mencoret-coret dulu. malah hilang sama sekali suaranya. Aduh, gawat dah. Malah hilang. Oke? Pakai earphone kali ya, pakai speaker. Yuk sampai Alina lagi masalah trouble di speakernya nggak ada. Yang lain gimana? Ayo yuk. Siapa yang kira-kira udah punya rumah sakit gambaran? Mau di mana? Sudah ada gambaran? Kalau saya di rumah sakit sendiri di kota Cirebon, Dok, tapi beda unit. Kalau sangat terpaksa beda unit harus dari unit sendiri. Iya, Dok, beda unit. Kalau bisa di rumah sakit lain, rumah sakit lain. Kalau memang sangat terpaksa ya mau diapain gitu. Iya, Dok. Karena rumah sakit Cirebon di mana? Di rumah sakit Medimas, rumah sakit umum Medimas, dokter. Tapi jangan kalau harus di situ, tapi jangan di unitnya sama ya. Iya, nanti ngambilnya di unit rawat jalan, dokter. Monggo. Oke. Yang lain? Silakan, ada yang mau bertanya? Widiawati, Iya, Dok. ada yang mau ditanya? Nah, Ya masih ngebayangin, Dok, lagi masih mikir mau ngambil unit apa gitu, Dok. makanya unit apa jangan dibayangin. Di rumah sakit lihat mana yang masalah. Iya, betul, Dok. Kalau Anda udah bayangin, bagaimana ketemu direktur, dia itu bilang, saya minta dapur gimana? Dapur saya, pernah masuk salah satu rumah sakit, ke dapur rumah sakitnya bilang ke laundry. Karena direkturnya kepengen laundrynya jadi swasta. Laundrynya mau cari duit. Bagaimana cara laundry saya itu bisa menerima pasien dari luar? Ada RSKO. Dia kan banyak pasien ketegangan obat. Dia perlu cuci baju. Jadi ya tolong dong Anda masuk ke residensi di laundry. Saya kepengen laundry saya bisa menghasilkan uang. Mahasiswanya suruh masuk ke laundry dan akhirnya bisa didapatkan. Dia bisa cari masalah supaya bikin bencana laundry jadikan revenue center. Itu RSKO begitu. Benar, direkturnya bilang kamu tolong di laundry. Saya pasien yang dirawat sini kan pasien orang sehat semua. Dia kepengen bahwa itu cuci bajunya nggak usah bawa pulang, masa bawa seminggu sekali bawa pulang, cuci di laundry kita. Wah, laundry lapis sekali. Dan dia untung dapat residensi, kemudian jadi usaha di laundry. Nah, jangan dibayangin. Jadi bisanya dia langsung tuju di mana. Yang penting Anda dapat rumah segimana dulu. Jangan ngebayangin saya mau rumah sendiri di mana.
Tuker aja ke Duren Sawi sih ada 6 orang. Duren Sawi kan akan rumah sakit lain, tuker dengan Duren Oke. Sawi. Gimana? Grup Duren Sawi akan bikin di luar atau ambil Duren Sawi? Jangan di kampung sendiri dong, jangan kadang sendiri. Izin Pak, Ya. Coba. saya Ya. kebetulan gini Pak, jadi kita kan semua 6 orang ini kan memang dibiayai oleh rumah sakit Pak. Isi dari residensi ini kan tadi sudah dijelaskan oleh Bapak bahwa kita melihat masalah, mencari masalah yang ada, memecahkan, memberikan solusi. Jadi kami berharap dengan apa yang sudah diberikan oleh rumah sakit, Jadi mau Yang mau ya. beli rumah sakit sendiri. 6 orang ini, dan saya sih ya Ya cuma boleh beda-beda aja. unit. Jangan di unit sendiri. Ya betul Pak. Ya saya misalnya gini Pak, kemarin kami lagi coba menganalisa SPM Pak, SPM dari farmasi. Jadi kayaknya saya akan coba masuk ke farmasi karena ada indikator farmasi yang belum tercapai. Yang begitu saya tanya ini kenapa sampai masih seperti ini, beliau menyampaikan SDM, selalu bilangnya SDM-nya kurang. Ini yang menjadi saya penasaran Pak. Mungkin itu Belum tentu. ya makanya itu saya karena penasaran saya ingin masuk di farmasi kira-kira. Kalau mau rumah sakit sendiri kan Anda dibiayai boleh, tapi jangan pakai unit sendiri. Ya siapa? Jangan di unit daerah, jangan di tempat sendiri, di Oppo, Wanda, jangan di rumah sakit sendiri, unit sendiri. Ya. Unit berbeda aja. Jadi pembimbingan banyak kan, situ ada Luigi, ada Pak Terry. Apa yang mau dibimbing Pak Terry nanti? Syukur nanti ketemu saya jangan sampai ketemu saya di pembimbing akademis gitu ya. Pembimbing akademis bukan job, saya datang langsung nanti. Oke. Dan Haminda udah bisa bersuara, Haminda? Udah bisa. Coba balik suara kecil tapi terhilang. Ada yang mau tanya apa, Haminda? Yang mau ditanya apa? Di chat aja kali Dok. Coba ditulis di chat enggak? Bisa banget. Oke, ada lagi yang mau cerita? Mungkin Pak Peter mau coba liatin rumah sakit Duren Sawit juga kali Pak. Tapi dia mau di masuk hewan dia mau buktikan masuk hewan. Memang rumah sakit hewan di mana sih, Pak Peter? Kalau di Jakarta di Ragunan Pak, ya per minggu Pak. Oh, Di Lembang, di daerah Bandung ada Pak, di Pole, di Nah, Bogor ada bertugas di IPB. mana? Anda bertugas di rumah sakit di pasar minggu atau di itu? Saya tidak tugas di rumah sakit Pak. Oh. Nah, di Taman Mini ya kan? Betul. Memang Taman Mini masih banyak binatang sekarang. Masih ada 4 macam Pak. Ada ya? Lama nggak pernah ke Taman Mini sih. Dan sekali-sekali mau kunjungi ke Taman Mini. Taman Mini selesai. Kita ke Taman Mini kalau ada wisuda aja. Wisuda Urindo kan selalu di Taman Mini. Dok, Ya, tanya dok, yuk monggo. kalau terkait tadi dokter Pak Peter, kalau misalnya itu nanti kan ada kayak kuesionernya itu dok. Nanti kalau kuesionernya itu apa kalau kita kan misalnya menyampaikan kuesioner ke pasien gitu loh dok. Berarti kalau Pak Peter nanti kuesionernya jadi bentuknya seperti Itu. apa? Kuesioner itu masuk dalam ilmiah. Itu tidak di residensi, tapi itu di tesis. Residensi kita cuma melihat secara teori. Ada masalah, teori mengatakan begini. Tidak ada kuesioner, tidak ada penelitian di residensi. Beda residensi dengan tesis.
tesis baru ada buktian ilmiah. Ini masalah, saya mau buktikan dengan masalah dengan tesis, dengan ilmiah, baru dari uji statistik. Kalau presidensi nggak ada measurement, nggak ada penelitian ilmiah, itu cuma pure murni permasalahan dibandingkan dengan teori. Anda memberikan usulan kepada direksi rumah sakit berdasarkan teori. Nanti kalau direksi bilang, ini teorinya bagus, saya mau buktikan teori ini bisa dipakai nggak? Saya buktikan dengan ilmiah, baru dilanjutkan jadi tesis. Iya dok, maksud saya nanti maksudnya untuk kedepannya itu nanti berarti Pak Peter kalau untuk permasalahannya Pak Peter berarti berbeda lagi nanti. Bisa sama nggak apa-apa. Kan kuesioner itu kan tidak harus selalu respondennya pasien. Kita di rumah sakit juga begitu kan, manajemen kan responnya belum itu pasien. Bisa aja topik yang kita ambil adalah manajemen pure murni. Berarti responnya dokter, responnya perawat, petugas kesehatan. Kan banyak. Responnya kita bikin penelitian di tesis itu kan responnya belum tentu pasien. Tergantung topik apa yang kita ambil. Topik mutu, berarti yang kuesioner biasanya rata-rata itu petugas. Kan belum bekerja apa masalah mutu. Kalau pasien biasanya kepuasan, dan kepuasan udah lama kita nggak mau lagi, udah bosen kepuasan. Nah itu baru pendapat. Tapi kalau kita mau dalam masalah mutu, masalah efektivitas, efisiensi cost, itu kan petugas yang diwawancara, yang di kuesioner. Bisa juga kita nggak pakai kuesioner, karena kita penelitian bukan kuantitatif, tapi kualitatif. Pakai wawancara, ditelusurin sampai dalam-dalamnya. Kenapa begini terjadi? Kenapa? Ini wawancara oleh semua petugas, wawancara direkam. Nanti wawancara itu kita ketik dalam narasi, baru kita kelompokkan, dapatlah secara ilmiah permasalahannya berdasarkan wawancara. Itu penelitian kualitatif. Jadi kalau kualitatif itu awalnya gampang, proposalnya gampang, tapi nanti hasilnya susah karena luas sekali, karena mewawancara semua orang. Tapi kalau kuantitatif pakai statistik awalnya susah karena Anda mesti paparkan rumus-rumus. Tapi kalau itu udah setujuin, hasilnya gampang karena nggak bisa dibantah lagi, karena statistik nggak bisa dibantah. Tapi kalau pakai kualitatif, nanti saat hasil ada pasti dibantah. Kenapa begini? Coba Anda balik lagi, wawancara ulang lagi. Anda tidak wawancara secara detail, balik ulang lagi. Terserah Anda mau kualitatif atau kuantitatif. Ini nggak selalu harus pasien ya, sebagai responden nggak selalu. Oke. Yuk, yang lain lagi. Ya ada? Nggak bisa ya, Hadida masih belum bisa bersuara ya. Ardian ada? Ya dok, masih nyari-nyari dulu dok nih dok, karena kan latar belakang saya bukan kerja di rumah sakit dok. Ya, jadi sini teman-teman banyak. Iya. Mana yang sudah dapat teman satu? Bukan topiknya gitu dok. Numpang sama teman-teman. Baik, saya lagi cari-cari dok. Kamu di kota mana? Di Jakarta dok. Nah udah dokter Ita punya rumah sakit ada. Mayoran aja nggak apa-apa, Pak Peter. Belum sakit Burita, dia direkturnya pasti bebas masuk. Kalau saya selaku rumah sakit, saya senang sekali kalau ada residen masuk ke rumah sakit saya. Saya dari dulu SA Unggul selalu datang. Saya senang. Tapi kadang-kadang dapat senang, saya dapat ilmuwan baru kan yang saya nggak lihat dia lihat. Tapi kadang-kadang kesel kalau dia hasil residensinya yang sangat superficial. Saya bilang, untuk apa ada residensi cuma jumlah tenaga? Saya juga tahu jumlah tenaga, misalnya harusnya masalahnya lebih konkret dong supaya saya bisa berpikir. Jadi kalau direktur yang senang, pasti senang didatengin orang residensi. Tapi tolong residensinya benar-benar supaya dapat feedback yang menguntungkan, jangan cuma residensi cuma hasilnya cuma yang souvenir yang dasar-dasar saja ya gak ada guna gitu loh. Tapi kalau misalnya residensinya sangat kecil, itu angkatan yang lalu itu dari persahabatan Bu Lena itu sama Pak siapa itu yang dari aku lagi aku lupa dari mana itu. Bukan dia sebelum bukan Lena, dia satu lagi bukan persahabatan dari rumah sakit bekas rumah sakit apa lupa. Aduh
Dia bongkar itu rumah sakit UKI sampai sekecil-kecilnya. Sampai dia bilang, tolong lanjutin tesis. Sampai dia bongkar keuangan, bagaimana sistem pembayaran honor dokter, bagaimana sistem pembelian. Dia bongkar sekecil-kecil ya. Kecil-kecil dia lihat. Bikin SOP, pembayaran. Wah, sampai kecil-kecil. Ternyata dia tuh bilang, wah ini berarti ada salah dong, ada kekeliruan kita. Iya, secara teori harus begitu. Dia berkata, aduh, berarti kita ini salah. Saya kebetulan pembimbingnya, saya bilang, iya memang salah. Ini temuannya. Kita buka teori, harus begini. Makanya dari sini, dia bilang, tolong lanjutin tesis ya. Akhirnya, karena lanjutin tesis, terpaksa pembimbingnya saya lagi. Karena kan nggak boleh, bayarnya jangan tukar. Akhirnya tesisnya dia uji itu semua. Bener. Jadi kalau memang Anda mau, kalau yang satu lagi, dia bongkar dapur. Ternyata dapurnya itu sangat boros. Gitu. Makanya suruh minta untuk masak sendiri. Akhirnya teori mengatakan masak sendiri itu jauh lebih boros, tapi dia bisa membuktikan bahwa untuk kondisi rumah sakit UKI, masak sendiri bisa lebih murah. Dengan begini-begini, karena itu temuan, waktu residensi itu temuan. Akhirnya saat di tesis, bener, masak sendiri lebih murah. Nah itulah, kalau mau residensi bongkar sampai dalam-dalam, jangan cuma supervision. Ini 6 orang durian sawit juga jangan supervision. Nanti Dr. Terry ngamuk kalau supervision. Dr. Terry bilang 6 supaya nanti sudah tamat itu rumah sakit durian sawit jadi hebat ini. Ada 6 orang emas baru. Tapi residensinya jangan yang superficial, masuk ke dalam-dalamnya. Atau Anda temukan masalah suatu pelayanan yang jelek, nanti Anda usulkan bikin aplikasi. Anda udah punya aplikasi tadi, Anda mau aplikasikan. Nah, aplikasi diterapkan saat tesis. Uji aplikasi itu bisa cocok nggak dalam pelayanan itu. Nah, itu nilainya bagus sekali itu. Saat residensi Anda temukan pelayanan terhambat gara-gara manual, contohnya begitu, atau aplikasinya belum detail. Kan sekarang banyak orang bikin aplikasi keperawatan kan, karena dibawa di luar dari SIM rumah sakit atau aplikasi HRD. Nah Anda ini sistem payroll begini, sistem agensi begini, sistem karir begini. Saya punya aplikasi, saya mau uji aplikasi itu, masuk dalam tesis aplikasi. Diuji sebelum dan setelah, diuji statistik signifikan. Wah, nilai jual itu. Bila perlu Anda bisa bikin teori baru. Nanti teori aplikasi itu Anda dilengkapin dengan jumlah banyak, Anda patenkan, Anda masuk ke S3. Lulus itu. Saya ada teman satu perawat sebentar lagi begitu. Aku paksakan waktu dia S2 bikin aplikasi asuhan keperawatan di ruang rawat inap. Aku paksakan untuk maju S3. Nanti dari teori baru. Jadi disertasinya dari teori aplikasi itu artinya bisa jadikan teorinya dia gitu loh. Kan itu yang nilai. Karena kalau S3 kan harus teori baru. Kita harus membuat teori baru kan. Kita bukan uji statistik, tapi harus uji statistik dengan teori baru. Kalau zaman saya dulu S3, saya di Malaysia saya bikin patient advisor. Diuji lah patient advisor diperlukan. Ternyata sampai di Indonesia jadi MPP. Di Indonesia kan jadi EPP. Karena saat waktu tesis saya bikin patient advisor. Saya ujian, ternyata gak lama lagi muncul atau EPP. Ya hampir-hampir mirip EPP dengan disertasi saya. Keluarin teori baru. S3 harus keluarin teori baru. Bahwa Anda punya aplikasi, apa teori baru yang sekarang yang kira-kira Anda punya itu, nanti Anda tinggal ambil S3. Jadi ada teori baru. Dengan lanjut S3 enak sekali. S3 itu kan gampang. Yang sulit kan S2. S3 cuma hanya Anda membuktikan teori, Anda menemukan teori baru, dan Anda buktikan bahwa teori itu bisa dipakai. Itu aja kok S3 itu. Gak belajar yang lain. Statistik saja. Oke. Gak ada lagi? Kalau gak ada lagi, waktunya sudah cukup ya. Masa 1,5 jam. Mohon maaf karena minggu kemarin saya tertunda karena saya ada kegiatan lain. Daripada saya tunda Anda masuk ke jam 9 mengantuk. Oke, kita akhir kuliah hari ini. Nanti biasanya sih saya masih dapat satu lagi pertemuan. Tapi biasanya saya kuliah ini ke-5 atau ke-6. Jadi nanti kita
yang kedua itu dia bahas setelah Anda masuk rumah sakit. Nah, kalau seandainya Anda belum dapat rumah sakit, seandainya bulan minggu depan kita ketemu lagi, tolong ada yang presentasi ya. Siapa? Bukan tulis siapa? Presentasi kira-kira permasalahan apa yang Anda dapatkan di laboratorium, permasalahan apa yang Anda dapatkan di farmasi, permasalahan apa yang Anda dapatkan di IGD. 5 tidak dulu, supaya kita sharing, diskusi, nanti teman-teman bisa ambil 3 itu untuk destinasi masing-masing. Jadi ketua kelas 7 3 orang untuk membahas laboratorium, membahas farmasi, membahas IGD. 3 orang, siapa yang presentasi? Ya keroyokan sama-sama aja. Diskusi kelompok, yang 3 orang, IGD siapa. Kumpulin permasalahan, kira-kira mau cari permasalahan apa. Supaya nanti kalau sudah masuk di lapangan, Anda udah punya kisi-kisi kan? Anda sudah, ibaratnya Anda sudah punya barang contekan gitu loh. Nah, bikin 3 kelompok untuk membuat kisi-kisi itu. 3 kelompok, 1 kelompok untuk IGD, 1 kelompok farmasi, 1 kelompok. Tapi kalau misalnya mau bikin kelompok lain terserah, gitu. Karena kita bikin 3 kelompok aja. Atau mau bikin kamar operasi, rawat inap, rawat jalan, boleh aja. Pokoknya 3 kelompok nanti presentasi supaya kita diskusi dan itu menjadi bahan untuk saat Anda masuk ke lapangan, Anda sudah punya gambaran. Buat kelas bagi ya, Peter. Ya Pak, aku dibantu PJ mata kuliah. Oke, PJ mata kuliah siapa ini ya? Si Saya, Rizka. Dok. Iya, Dok. Pokoknya bikin 3 kelompok. Baik, Dok. Siap. Oke, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dok. Makasih dok. Terima kasih dokter.